Selamat pagi adik-adik. Teruna, apa kabarnya pagi ini? Luar biasa, antusias, fantastis, excellent, yes! Oke adik-adik, pada pagi hari ini kita akan beribadah ditemani oleh Kak Ella, ada Kak Lisa juga, dan ada pemusik, Kak Felix dan Kak Michael, dan ada Kak Jojo juga sebagai pembawa firman kita hari ini. Nah adik-adik, bisa dilihat dong baju kita hari ini putih merah, kira-kira ada apa ya? Ada yang bisa tebak gak? Nah bener banget, besok kan tanggal 17 Agustus ya Kak, kita bakal merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu adik-adik mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Adik-adik dipersilakan untuk saat teduh. Saat teduh selesai, adik-adik mari kita nyanyikan lagu. Kita akan menyanyikan satu pujian, betapa kita tidak bersyukur. Tapi adik-adik kakak minta untuk berdiri. Adik-adik mari kita memulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini kami bisa berkumpul lagi dengan ibadah persekutuan teruna ini. Tuhan kiranya Engkau membimbing ibadah ini dari awal dari akhir agar dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan kiranya Engkau juga membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar mata hati dan pikiran kami hanya dapat tertuju pada ibadah ini saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Jojo. Kiranya Engkau berkati Kak Jojo agar kiranya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Minggu pagi ini kita akan memulai untuk membaca firman Tuhan. Untuk itu kakak minta teman-teman untuk siapin dulu Alkitabnya.
Mari kita buka dari Kisah Para Rasul 28, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ke-29. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 28, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ke-29. Sudah dibuka semuanya? Oke, kakak akan bacakan perikop pada minggu pagi hari ini. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi dan setelah mereka berkumpul Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan untuk bermaksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman Tuhan yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Ya, teman-teman, adik-adik, pada minggu pagi ini kita membahas mengenai Rasul Paulus. Seperti mana kita tahu, dulu Rasul Paulus itu bernama Saulus. Dia mempunyai pekerjaan yaitu adalah memburu orang-orang Kristen. Lalu setelah mengalami perjumpaan bertemu dengan Allah, Tuhan Allah, Saulus ini berbalik menjadi penyebar Injil Kristus, menjadi penyebar firman Tuhan, menjadi penyebar kebenaran firman Tuhan. Tapi dan dia juga merubah namanya menjadi Paulus. Tapi di setiap dia mengadakan pengabaran Injil, menyatakan kebenaran firman Tuhan, selalu ada aja tantangan yang dihadapinya. Pada bacaan kali ini kita belajar kalau Paulus ditangkap oleh bangsa Yahudi karena dia dituduh menyebarkan berita bohong, teman-teman. Dia dituduh, selain itu dia juga dituduh untuk melakukan penistaan agama dan juga dia dituduh sudah dituduh
menajiskan bait Allah karena menurut tradisi dari bangsa Yahudi, orang non-Yahudi yang masuk ke bait Allah itu berarti bait Allahnya sudah najis gitu. Itu yang dilakukan oleh Paulus, itu yang disangkakan oleh bangsa Yahudi kepada Paulus. Lalu apakah Paulus berdiam diri? Enggak teman-teman, enggak adik-adik. Paulus di sini kita belajar bahwa dia terus membela dirinya dengan mengatakan bahwa ini yang saya sampaikan ini adalah kebenaran firman Tuhan gitu. Yang saya sampaikan kepada kalian semua ini adalah sebuah kebenaran. Tapi tetap bangsa Yahudi menganggap bahwa Rasul Paulus sudah melakukan penistaan agama. Singkat cerita Paulus dihakimi dan juga diadili. Tapi Paulus meminta naik banding ke kaisar di Roma. Lalu Paulus berangkat ke Roma menggunakan kapal. Di perjalanan menuju Roma itu banyak banget tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Dia di kapal itu adik-adik Paulus mengalami badai. Dia mengalami terpaan badai, lalu dia terdampar di suatu pulau bernama Pulau Kauda, adik-adik. Di situ dia terdampar, lalu dia berangkat lagi, lalu terkena lagi angin badai, dan terakhir Rasul Paulus terdampar di Pulau Malta. Saat sampai di Pulau Malta, Rasul Paulus itu digigit sama ular beludak. Di situ menurut kepercayaan dan tradisi orang Malta, orang yang digigit oleh ular beludak itu dianggap sebagai pembunuh. Tapi makanya Dewi Keadilan di Pulau Malta itu menganggap bahwa Rasul Paulus harus mati. Tapi ternyata enggak. Rasul Paulus tetap hidup, dia tidak cedera bahkan. Dia terus bahkan dia juga dihormati akhirnya di Pulau Malta karena dianggapnya dia itu bukan pembawa sial, bukan pembunuh gitu. Terus setelah singkat cerita Paulus langsung berangkat ke Roma. Lalu di Roma apa yang terjadi? Paulus langsung bertemu dengan bangsa Yahudi yang ada di Roma. Dia tetap menyampaikan pendapat adik-adik bahwa yang disampaikannya itu adalah sebuah kebenaran. Dia menyapa saudara-saudaranya di Roma, saudara-saudara bangsa Yahudinya dengan sebutan saudara-saudara. Itu artinya dia menyamakan dirinya sebagai seorang bangsa Yahudi, teman-teman. Adik-adik, terus habis itu apa yang kita pelajari sih di perikop ini? Pertama itu Paulus tidak menyia-nyiakan waktunya untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Adik-adik, ingat tidak ada waktu yang sia-sia untuk menyampaikan sebuah kebenaran, adik-adik. Terus habis itu setelah Paulus menemui dengan para bangsa Yahudi di Roma, Paulus juga terus mengatakan kebenaran mengenai firman Tuhan, yaitu Yesus Sang Mesias. Tapi bangsa Yahudi itu membenci Rasul Paulus. Tapi respon Rasul Paulus terhadap bangsa Yahudi adik-adik adalah dia tidak membenci balik bangsanya. Dia justru mengasihinya, dan yang perlu digarisbawahi adalah Rasul Paulus mengajukan banding kepada kaisar di Roma bukan untuk mengadukan bangsanya, tapi dia ingin memberikan pengetahuan, memberikan pengajaran bahwa apa yang disampaikan Rasul Paulus itu adalah sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu harus terus disampaikan. Apapun kondisinya, Rasul Paulus terus menyampaikan kebenarannya adik-adik. Pada bagian ini kita belajar adik-adik bahwa dalam perjumpaan kesulitan, terus tantangan itu bukan ancaman. Maka semua itu bukan halangan juga untuk kita melakukan sebuah kebenaran. Mau kita dibenci sama orang, mau kita dihina sama orang, namanya kebenaran harus kita sampaikan gitu adik-adik. Lalu terjadilah pertemuan yang diharapkan itu. Rasul Paulus bertemu dengan sejumlah besar bangsa Yahudi di suatu tempat. Apa yang terjadi? Rasul Paulus terus menerangkan dan memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah. Rasul Paulus terus memberikan pengajaran bahwa
Yesus itu sang Mesias. Ia berbicara itu mengacu pada hukum Musa dan kitab para nabi. Jadi Rasul Paulus mengatakan kebenarannya itu menggunakan dasar dari hukum Musa dan kitab para nabi. Jadi bukan asal ngomong aja. Ini adalah hukum yang sudah ada dari nenek moyangnya bangsa Yahudi. Itu dari hukum Musa dan kitab para nabi. Itu adik-adik. Jadi kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah kebenaran yang sebenarnya sudah ada. Tapi tetap ditentang oleh bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi menganggap bahwa Rasul Paulus ini telah melakukan penistaan agama. Terus Rasul Paulus terus berusaha untuk meyakinkan dengan kepada orang-orang Yahudi itu di Roma pada pertemuan itu. Tapi tidak semua bangsa Yahudi yang hadir itu menerima dan juga memahami apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Pada pertemuan itu dari pagi sampai sore, di sore mereka pada bubar dengan tidak ada kesepahaman. Jadi mereka tetap berbeda pendapat, ada yang percaya, ada yang yakin bahwa apa yang disampaikan Rasul Paulus itu kebenaran, tapi ada juga yang nggak percaya kalau misalkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah sebuah kebenaran. Jadinya ya mereka bubar dengan tidak ada kesepahaman, tetap ada penerimaan dan penolakan. Di sini kita memetik sebuah pesan. Ukuran kebenaran Allah itu bukanlah berarti semua orang harus menyetujuinya atau menyukainya. Kebenaran dari Allah tidak bergantung pada penerimaan atau penolakan orang. Bukan karena semua orang menerimanya, barulah itu menjadi kebenaran. Jadi kebenaran yang bersumber dari Allah, dari Tuhan Allah, itu bukan semua orang itu tidak harus menyetujui dan juga tidak harus menyukainya. Jadi Rasul Paulus nggak merasa kecewa dengan penolakan yang terjadi oleh bangsa Yahudi pada saat pertemuan itu. Rasul Paulus malah mengatakan apa? Di ayatnya yang ke-25, maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman Tuhan yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Yesaya. Benar, jadi yang sudah disampaikan oleh nenek moyang terlebih dahulu bahwa tidak semua orang itu akan menerima kabar kebenaran dari Tuhan Allah. Itu benar adanya di pertemuan yang ini. Rasul Paulus tidak menjadi kecil hati terhadap penolakan, enggak. Dia tetap bersukaria dan juga dia akan terus mengabarkan kebenaran. Terus apa sih yang aplikasi yang harus yang adik-adik bisa terima dari pembelajaran kita pada minggu pagi ini, adik-adik? Gini adik-adik, kakak mau sampaikan, terkadang adik-adik di sekolah, di lingkungan sekolah, itu mungkin sering menyontek dengan tujuan supaya dapat nilai bagus, atau saat ulangan nyontek nih dengan tujuan nggak mau remet males remet, ngulang-ngulang lagi capek. Atau mungkin adik-adik lebih parah lagi, adik-adik sudah terbiasa memberikan contekan kepada teman-temannya. Apakah itu sebuah kebenaran menurut pengajaran Kristen? Tentu tidak, adik-adik. Itu bukan sebuah pengajaran yang kita terima. Terus kita harus gimana dong kalau misalkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu masih juga berlanjut? Ya kita harus berubah, adik-adik. Kita sudah tahu kebenarannya kalau memberikan contekan itu bukan hal yang baik, atau menyontek itu bukan hal yang baik. Jadi oleh karena itu adik-adik, kita sudah tahu kebenarannya, maka kita harus melakukannya. Karena kita adalah murid dari Tuhan Yesus. Kita sudah tahu apa yang baik, apa yang salah, mana yang tidak baik dan mana yang benar. Terus habis itu apa lagi? Misalkan di sosmed, adik-adik, banyak sekali
hal-hal yang informasi-informasi yang nggak bisa dibendung di sosmed. Banyak informasi-informasi yang sifatnya itu, ini bener apa salah sih? Ini sebuah kabar baik atau kabar buruk gitu. Banyak sekali informasi-informasi seperti itu di sosmed. Bahkan banyak postingan-postingan yang ada di sosial media yang itu tidak sesuai dengan ajaran dan juga adat istiadat dari bangsa kita gitu. Apakah itu sebuah kebenaran? Tentu tidak adik-adik. Adik-adik sudah mengerti mana sebuah kebaikan, mana sebuah kebenaran. Adik-adik harus punya filter diri adik-adik saat bermain sosial media. Mungkin adik-adik ngelihat ada temennya yang dibully di sosial media. Terus apa yang harus adik-adik lakukan? Apakah adik-adik ikut juga menertawakannya? Karena menganggap ya udahlah Kak, itu kan cuma lelucon aja bulinya. Tapi itu bukan sebuah kebenaran loh adik-adik. Ketika adik-adik lihat ada teman yang dibully di sosial media, udah nyerang fisik mungkin, itu sangat mengganggu mentalnya loh adik-adik. Gak baik kita sebagai orang Kristen tahu seperti itu, terus kita malah ikutan melakukannya. Atau kita malah berdiam diri aja, padahal kita tahu kebenarannya seperti apa. Adik-adik harus mulai belajar, kakak juga ikutan belajar kok. Kita harus sama-sama bijak dalam bersosial media. Karena banyak sekali konten-konten, tweet-tweet yang ada di luar sana, postingan-postingan di Facebook, di Instagram, di Twitter, itu yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran yang ada gitu. Tapi kita sudah terbiasa itu menjadi sebuah lelucon misalkan, seperti bully dan segala macamnya. Apa yang kita harus lakukan? Ya kita harus bergerak gitu teman-teman, kita harus menyampaikan sebuah kebenaran. Kalau teman-teman ngelihat ada postingan atau ada komentar atau ada caption yang menjelekkan salah satu orang yang disebut dengan bully tadi, ya teman-teman harus laporkan konten tersebut gitu, karena itu nggak benar. Atau kita coba berkaca deh, selama seminggu kemarin, kita ada nggak sih posting sebuah postingan di Facebook mungkin, komentar, terus caption di Instagram atau tweet di Twitter, mungkin ada yang menjelekkan orang. Coba kita sama-sama berkaca, kita tahu mana kebenaran dan mana yang keburukan. Oleh karena itu, kita harus bergerak untuk menyuarakan bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Kita jangan memecah bangsa ini hanya dengan sebuah postingan yang nggak benar, postingan yang menjatuhkan salah satu ras mungkin, atau mungkin salah satu agama. Terus banyak buzzer-buzzer di luar sana yang tugasnya itu untuk mengacau balaukan tatanan hidup bangsa kita. Adik-adik harus belajar untuk mengerti bagaimana caranya bersosial media, bagaimana caranya untuk bergaul dengan teman-temannya. Jangan cuma gara-gara nggak ngasih contekan teman-teman takut, nggak ditemenin, nggak juga gitu teman-teman. Kalau yang namanya kebenaran itu pasti ada orang yang terima dan ada yang enggak. Kalau teman-teman masih merasa takut dijauhin sama teman-teman pergaulannya karena mungkin nggak ikut nongkrong, mungkin nggak ngasih contek, atau mungkin nggak ikut tawuran, itu ya nggak masalah gitu. Karena itu adalah sebuah kebenaran yang kita lakukan untuk menolak hal-hal tersebut. Terus mungkin teman-teman takut sama orang tua dapat nilai jelek, makanya teman-teman nyontek. Itu juga udah nggak boleh teman-teman. Itu bukanlah sebuah kebenaran. Kebenarannya seperti apa? Teman-teman tahu masing-masing bahwa hal yang tidak baik dilakukan itu berarti harus tidak dilakukan. Tapi kalau misalkan itu adalah sebuah kebenaran, ya lakukanlah itu. Oke, itu aja dari kakak. Kita sama-sama belajar di firman Tuhan minggu ini adik-adik, bahwa kita harus berani, kita harus kuat, kita harus juga pintar dalam menghadapi
cobaan hidup. Kebenaran harus terus disampaikan, firman Tuhan harus terus diberitakan. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kan kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Jojo. Jangan lupa ya untuk, apa tadi Kak? Untuk Twibbon, Twibbonnya jangan lupa. Tadi udah dikasih, tinggal adik-adik nanti upload di Instagramnya masing-masing. Oke? Nah, untuk merespon firman Tuhan yang tadi udah didengarkan, kita akan menaikkan satu pujian, doa kami. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, ada warta hari ini. Warnanya apa tuh Kak? Warta hari ini kita mau ngingetin adik-adik, kalau minggu depan tanggal berapa tuh Kak? Tanggal 23 Agustus, kita akan ibadah lewat Zoom. Ya betul banget lewat Zoom. Ibadah lewat Zoom dan kita nanti ibadahnya bakal spesial nih Kalisa. Wah ada apa tuh Kak? Kita nanti semuanya pakai baju adat. Wah bener banget. Adat ya? apa aja boleh. Kalau bisa sih adatnya masing-masing ya. Jadi nanti kita akan zooman, terus nanti pakai baju adatnya masing-masing. Bakal seru banget pastinya ya kali saya. Wah, pasti dong Kak. Pastinya. Oke adik-adik jangan lupa. Kalau gitu kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Bapa. Kami masih boleh beribadah Tuhan Yesus. Kami masih boleh bertemu denganmu Bapa. Meskipun masih lewat siaran YouTube Tuhan. Kami masih belum bisa bertemu langsung dengan teman-teman kami Bapa di Persekutuan Teruna Bapa. Tapi kami tahu Bapa, Kau tetap hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang masih boleh kami rasakan sampai pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, dalam doa syafaat ini kami ingin berdoa Bapa untuk gereja-Mu Tuhan, di mana GPIB Kasih Karunia kami sudah boleh untuk menjalankan ibadah
secara offline Tuhan Yesus, secara langsung Tuhan Yesus, meskipun belum sepenuhnya Bapa, tapi kami bersyukur Bapa, kami sebagian dari jemaat-Mu boleh beribadah di gereja Bapa. Biarlah Bapa setiap kegiatan yang sudah disiapkan oleh gereja kami Bapa dapat berjalan dengan baik Tuhan Yesus, dapat memberkati lebih banyak orang lagi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa, Indonesia Tuhan Yesus, di mana Bapa di tengah pandemi ini tentunya Bapa ada banyak sekali Tuhan Yesus kesulitan yang kami alami Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Bapa di tangan-Mu Bapa, bangsa ini Bapa kami serahkan, di tangan-Mu Tuhan, negara ini kami serahkan Tuhan Yesus. Biarlah Kau yang pulihkan Tuhan Yesus setiap keadaan kami Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati itu orang tua kami Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan. Ataupun juga ada orang tua kami yang sedang terkena dampak dari COVID ini Tuhan, yang mungkin tidak dapat bekerja dengan baik ya Tuhan. Kiranya Engkau memberi juga kesehatan juga ya Tuhan pada orang tua kami ya Tuhan. Agar kiranya dapat sehat selalu Tuhan, dapat merawat kami dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik klien kami ya Tuhan, khususnya Tuhan dalam pendidikannya ya Tuhan, walaupun mereka sekarang ini sedang melakukan pembelajaran diri dalam rumah, kiranya Engkau berkati mereka juga dalam pembelajarannya dalam rumah, kiranya dapat walaupun mereka jauh dari teman-temannya, dari teman-teman sekolahnya ya Tuhan, kiranya mereka juga dapat belajar dengan baik dan juga tanpa kurang sesuatu apapun ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya ini doa kami yang akan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikan kami di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik dipersilahkan untuk bersaat teduh. Amin, saat teduhnya dapat diakhiri. Yeay adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nah sekarang kita panggil dulu nih Kak Juju. Kakak yang lain juga boleh berdiri. Diri yuk. Iya. Nah kita mau ngucapin satu nih buat adik-adik nih. Tunggu, kita atur barisan dulu nih biar rapi, biar semuanya kelihatan di kamera. Kelihatan nih adik-adik, kita udah kelihatan ya semuanya di kamera ya. Oke kalau gitu udah cakep-cakep, ganteng-ganteng, cakep-cakep lah. 1, 2, 3. Salam Merdeka! Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!